Saya cari kemana-mana lagi main piano. Apa kabar? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Tempat keren nih. Iya ya. Ini baru. Kita baru aja rebranding dari Banten Bistro. Ini warnanya biru ya? Apa Tosca nih? Apa nih, Pak? Ya ini biru-biru Tosca lah. Percampuran. Ngomong-ngomong, jago juga main piano nih. Sedikit-sedikit aja, Dari iseng. jauh saya pikir siapa main piano nih? Oh, kirain David Foster ya? Bisa aja Pak GM. Ngomong-ngomong, kita ngobrol dong Pak. Boleh, Saya boleh. mau tahu nih Oh iya, mengenai The Kaibon ya. mengenai Dengan senang hati. Kaibon dan segala macam aktivitas Royal Krakatau dengan wah begitu menggeliat, ada ini, ada itu, ada ini, itu luar biasa nih Royal Krakatau. Ya harus dong, kita harus terus berkembang. Terus makin kurus ya Pak. Banyak yang dipikirin ya. Yang penting banyak duit ya kalau. Ada, amin. Main. Bos, kita ngobrol dulu. Baik, kita ke sana. Oke. Oke. Bisa mengganas, sopa panas, jangan cemas, sopa panas, jangan lemah. Oh, di sopa panas. Everybody say, wah dengarkanlah. Mati saja. Asik. Ini lagu tentang Sofa panas. Yo, sofa panas. Bikin gemas. Sofa panas. Sama ganas. Sofa panas. Oh, jangan cemas. Sofa panas. Jangan lepas. Oh, sofa panas. Asik. Aduh. Makin panas emang nih hari ini. Cuaca panas. Cuaca panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita jumpa lagi dengan podcast Soal Panas, persembahan dari KSP Krakatau Sarana Properti dari Cilegon, Banten. Cuman kalau Anda lihat nuansa pada siang hari ini agak aneh ya. Karena warnanya juga wah. Lalu ada tuh, lihat The Kaibon. Ini di Cilegon, Banten nih. Bukan di Jakarta ini. Bukan di Tangerang, di Cilegon, Banten. Nah, apa itu The Kaibon? Kita ngobrol nanti dengan bos-bosnya hari ini sebagai narasumber. Yang pertama ada Pak Iip Arif Budiman, Direktur Utama KSP Krakatau Sarana Properti. Ini beliau nih yang bos yang paling pusing, kerjaannya banyak banget. Harus kreatif terus, aduh, mencipta terus, bukan gitu Pak Iip ya? Siapa? Mencipta terus. Nah kalau yang sebelah kiri saya ini apa namanya? Apa ya? Berkelebihan nggak kalau saya bilang Pak Ruri Ilham nih lagi jadi primadonanya KSP? Waduh. Amin, alhamdulillah. Soalnya sumber income-nya banyak banget. Banyak dan nambah terus. Nggak tahan juga saya lama-lama nggak bagi-bagi. Ini Pak Iip apa kabar? Alhamdulillah. Lama kita nggak ketemu Pak. Siap. Iya kan? Pak Ruri? Alhamdulillah baik Om Ari. Kayaknya agak kurusan ya? Oh gitu ya? Hah? Enggak biasa aja. Sering olahraga Om Ari. Oh iya. Kirain lagi tebel gitu. Seperti biasa saya nggak sendiri, ada Chef Haryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tadi udah cuci muka belum? Cium muka. Cuci muka. Cuci muka. Tidur Pak enak banget. Di mana aja tidur. Satu lagi seperti biasa, bintangnya Sorosoan yang semakin berjaya, order banyak banget ya. Waduh. Bajunya ganti terus, jaket ganti terus, aduh nggak tahan sih. Warna rambut. Bahaya nih. Oke, nah untuk Anda semua, ini kita mau ngobrol-ngobrol soal produk baru
dari Royal Krakatau Hotel yang namanya The Kaibon. Dulunya namanya Banten Bistro. Ini adalah coffee shop dari Royal Krakatau Hotel. Saya lagi mikir-mikir nih, ini pergerakan Pak Iip dan kawan-kawan kok banyak non baja nih gitu kan. Kayaknya duitnya lumayan di sini gitu. Gimana Pak Iip? Kayaknya kreativitasnya banyak dituangkan ke non baja gitu. Ya. Gimana bos? Ya memang kan sekarang arahnya kita lebih di spesialisasi ya. Iya. Jadi kalau kita lihat dari struktur besarnya Krakatau Steel, sekarang itu kan kalau dulu orang mengenal Krakatau Steel itu punya 10 anak perusahaan. KS langsung anak perusahaannya. Tapi di manajemen yang sekarang ini itu dibentuk menjadi 3 subholding besar. Jadi ada 2 yang terkait dengan bisnis baja, yang 1 yang terkait dengan infrastruktur non baja. Non baja. Yang terkait dengan bisnis baja itu, yang 2 yang terkait dengan bisnis baja itu subholdingnya adalah Krakatau Baja Konstruksi dan yang satunya Krakatau Baja Industri. Oke. Nah, bedanya kalau Krakatau Baja Industri itu untuk grup perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk baja gulungan, HRC, CRC itu masuknya di situ. Sementara yang KBK atau Krakatau Baja Konstruksi untuk baja batangan, ya baja konstruksi pada umumnya. Nah kalau kami yang infrastruktur, Krakatau Sarana Infrastruktur itu grup-grup anak perusahaan yang memang dari awalnya bergerak di non baja, di supporting. Kalau dulu kita mengenalnya KTI, ya, kemudian KBE, pengelola air industri, KBS, pengelola pelabuhan, kemudian Krakatau Daya Listrik, gitu ya, listrik dan KIEK, Krakatau Industrial Estate sebagai pengelola kawasannya kita. Satu lagi KIT, Krakatau Information Technology. Nah yang 5 ini akan masuk dalam grup infrastruktur. Jadi anak-anak perusahaan yang bergerak di bidang non baja sebagai sarana pendukung industri bajanya itu dikelompokkan dalam subholding Krakatau Sarana Infrastruktur. Jadi kita ada di bawah Krakatau Sarana Infrastruktur KSI ya. Betul. Jadi sekarang Tapi menarik tuh tadi Pak Iip mengatakan istilah supporting. Ya. Tapi supporting jadi penting tuh sekarang. Betul. Ini baru asik nih bos. Supporting tapi penting. Betul. Penting banget. Karena kan bidangnya luas. Ya. Jadi supporting awalnya memang seperti Krakatau Bandar Samudra, Krakatau Tirta Industri, awalnya dedicated perusahaan itu didirikan untuk mensupport bisnisnya Krakatau Steel. Oke. Industri baja yang besar itu akan selalu memerlukan 2 penopang utama, pelabuhan dan air baku. Karena tidak mungkin semua lalu lintas produk barang, baik barang bahan baku maupun barang jadi, diangkut melalui jalan. Sehingga perlu pelabuhan. Kemudian industri baja itu butuh air yang relatif besar. Dan itu harus mandiri juga. Karena itulah KTI memainkan peran yang sangat penting. Nah, KBS, KTI, kemudian KDL termasuk kami, KIEK kalau dulu, yang sekarang menjadi KSI dan KSP, itu awalnya dedicated untuk Krakatau Steel. Tapi dalam perkembangan, ya bisnis makin berkembang, kapasitas menambah, kemudian industri atau tenan yang masuk ke dalam kawasan kita juga bertambah, itu memerlukan tentu supporting yang lebih besar lagi. Sehingga KBS perlahan tapi pasti kapasitasnya naik dari awal mungkin sekitar 6 juta, 8 juta, sekarang sudah menjadi 25 juta ton. Menjadi pelabuhan curah terbesar di Indonesia. Air KTI demikian juga. Awalnya dedicated untuk KS, sekarang melebar menjadi seluruh kawasan dan juga malah hampir juga mencakup Cilegon. Karena KTI juga memberikan support kepada PDAM Cilegon. Nah, kami tentu juga memerlukan mensupport dengan menyiapkan
sarana dan prasarana properti yang akan memberikan nilai tambah bagi investor, baik keamanan maupun kenyamanan. Nah, dalam konteks kenyamanan itulah kami di sini di Krakatau Sarana Properti berusaha menambah berbagai fasilitas dan hal-hal baru yang kita anggap nantinya akan semakin memanjakan semua investor yang ada di situ. Tapi benang merah tetap komersil, Pak ya? Tetap komersial. Tetap komersil ya? Komersial. Sebenarnya kalau teman-teman saya bilang, para bisnismen juga, biasanya atau bukan biasanya, sekarang ini katanya bisnis yang besar nih, skenario yang besar, itu pasti akan ngikut yang kecil-kecil katanya. Dan kebanyakan memang dalam satu grup gitu ya, satu paket. Pertanyaan saya adalah, pengalaman mengatakan banyak juga yang nggak kuat begitu Pak. Banyak yang juga udah mulai dilepas-lepasin ke orang lain tuh. Betul. Krakatau boleh tahu atau Pak? Kira-kira ada arah ke sana atau memang sudah ada pemikiran ke sana? Ya, saya kira sih kalau yang dikembangkan oleh manajemen Krakatau itu mengembangkan grup tersebut tidak hanya mensuplai pada induk tetapi juga menjadi yang mandiri. Ya, seperti kami. Kami sebetulnya hampir 90% revenue kami itu tidak terkait dengan Krakatau secara langsung. Oke. Karena kita melayani semua tenan yang ada di dalam kawasan, masyarakat juga secara umum. Tetapi juga jangan lupa seperti KBS yang saya bilang tadi, yang awalnya dedikasi untuk KS, ternyata perkembangannya pendapatan dari luar KS mungkin juga sudah tidak bisa dipandang kecil. Nah, kemandirian yang diperlukan yang ditunjang dan keberanian untuk melakukan pengembangan itu yang didorong oleh manajemen kepada kita. Ya. Nah, bagaimana yang tadi Pak Ari bilang tadi, memperkuat supaya di satu sisi kita harus mandiri dan berkembang, tapi di sisi lain kita juga harus tetap solid, sehingga yang tadi diharapkan sih tidak yang berkembang yang rapuh-rapuh gitu ya. Nah, konsolidasian sih kalau saya lihat gitu ya, konsolidasian dan semangat mengintegrasikan itu dalam koridor sinergi, saya lihat sih di Krakatau Steel sangat kuat. Kami misalnya ketika mengembangkan berbagai produk baru yang kita launching, tentu yang pertama kali kita lihat kalau kita bangun ini, grup kita kira-kira siapa yang bisa menghandle, kan gitu ya. Nah, sehingga prioritasnya tentu kita akan lihat di kemampuan grup yang sesuai dengan core bisnisnya dia. Oke. Ya. Oke. Sehingga ya tadi dengan prinsip begitu, maka kita harapkan ketika masing-masing anak tumbuh, sesungguhnya numbuh bareng. Oke. Kami tumbuh, Pak Ruri bikin project seperti yang kita lakukan sekarang. Tapi ya grup kita prioritaskan juga. Grup melingkup di masyarakat juga. Sehingga tumbuh tuh kita dengan grup. Nah, kita harapkan dengan begitu tumbuh bareng, kuat bareng. Itu yang kita inginkan. Kalau gitu, saya ingat dulu kapan deh saya bisa pernah ngobrol sama Pak Iip. Pak Ari, KSP ini harus punya aset katanya. Ya. Ini kan salah satu aset Pak. Betul. Iya kan? Tuh, Betul. aset bos. Nah sekarang yang punya aset dong ngomong nih. Oke. Udah ada sorosowan, udah ada pizza, udah ada hotel. Sekarang ini lagi ada The Kaibon. Saya dengar masih ada lagi plan ke depan, beberapa hal lagi sedang diperhitungkan lagi untuk dibangun lagi kan. Ya. Banyak banget, ya kan? Berarti Pak Ruri kalau tentara tuh bintang 1 lah. Kasdam. Dan rem lah. Dan rem. Oke, dan rem. Tapi wilayahnya banyak Pak, dan rem. Dan rem bintang 1 wilayahnya banyak nih. Tolong dong Pak Ruri. Ini Pak Ruri gimana nih? Fakta mengatakan bahwa mainannya Pak Ruri jadi banyak nih. Gimana Pak? Ya senang banget. Tidur enak nggak? Tidur masih nyenyak. Kan kita ada Apa di kamar ada fotonya Pak Iip? Aduh, gua nggak boleh rugi nih. Gimana bos?
Iya, contohnya ada Kaibon ya. Ini kan kita rebranding dari Banten Bistro. Ini salah satu upaya KSP Krakatau Sarana Property untuk terus berinovasi bebenah diri sekaligus mengangkat budaya daripada Banten itu sendiri. Jadi kita awal kan dulu The Surosoan mengangkat juga keraton. Oke. Kemudian kita berpikir lagi, sekalian kita renovasi, rebranding, kenapa enggak namanya juga mengikuti juga. Ya, kita tahu bersama bahwa The Kaibon ini adalah keraton memang yang diperuntukkan buat ibunda daripada dulu Kesultanan Sultan Saifuddin ya, untuk Ratu Aisyah gitu ya. Jadi kita berurutan gitu ya. Jadi di depan kita punya The Surosoan yang memang menunya juga beda, ada western dan lokal. Nah, The Kaibon sendiri juga ngangkat bener-bener pure banget, banyak mengangkat menu-menu yang khas Cilegon, Banten, peranakan Asian. Gitu. Jadi zaman dulu kan memang Banten ini juga kan multikultural. Jadi ini gitu, antara ya. bisnis dan idealisme jalan. Jalan. Kebetulan Gitu kebetulan kita di Surosoan ini kan banyak sekali kita yang tidak bisa nampung saking ramenya ya. Jadi banyak tamu-tamu yang ngerasa kayaknya perlu ada satu lagi restoran yang memang representatif, dan kita kebetulan memang ada rencana rebranding. Jadi kebetulan sekali momennya sekaligus kita mengangkat budaya Banten. Dan menu yang kita tawarkan pun memang tidak ada di Cilegon. Jadi ini kita satu-satunya mengangkat tema memang benar-benar membawa namanya juga, nama Keraton Banten, khas Banten. Kita bisa lihat juga interiornya juga dominan sekali, dari lantainya, dari interior desainnya juga, dari menunya juga. Jadi kita confidence kalau ini salah satu alternatif pilihan bagi kota Cilegon, Banten umumnya untuk datang ke sini merasakan yang something new, gitu, beda. Hebat nih. Ini KSP nih dengan unit bisnis yang non baja ini punya idealisme, tapi juga jadi anak bangsa yang solid. Antara lainnya itu tetap bisnis, tetap punya idealisme. Ada satu hal, ada misinya di situ. Kira-kira gitu Pak ya? Ya. Betul. Misinya mempertahankan budaya Banten kepada siapapun yang datang ke Cilegon gitu ya. Ya. Itu Mempertahankan dan memperkenalkan. jadi apa namanya? Sekarang tuh lagi susah Pak cari orang Indonesia kayak begitu. Kebanyakan kepotong-potong tuh. Kalau nggak bisnisnya gedean, idealismenya kegedean. Kalau nggak misinya nggak jelas kan? Misinya tergantung keadaan. Kan begitu sekarang. Nah Pak, gagasan-gagasan mengawinkan bisnis idealisme sama dengan mengawinkan juga dengan misi-misi lain, itu memang sudah menjadi doktrin dari KSP atau dari Pak I pribadi atau gimana ya? Ya, pada dasarnya gini, pertama tentu yang kami lihat adalah peluangnya dulu. Oke, peluang ya. Peluang besar. Saya sih percaya bahwa perekonomian di Cilegon akan tumbuh dan makin tumbuh. 5-10 tahun ke depan saya sangat hakul yakin sekali Cilegon akan jauh berbeda dengan kondisi sekarang. Indikasi paling nyata adalah misalnya yang masuk ke Cilegon itu rata-rata investasi besar Pak. Ya, kalau kita lihat misalnya Lotte investasi sedemikian besar, sekarang sudah. Silakan. Wah, ada ulang tahun Pak. Enggak, buat khusus di podcast ini. Kira-kira Jadi ada sekalian ulang saya tahun. perkenalkan. Ini bajunya juga baru ya, baju. Iya. Kita semua Waduh, Baru. kuat nggak Mbak? Saya pegangin nih. udah biasa, kemarin udah biasa. Saya takut Udah jatuh biasa aja nih. banyak. Soalnya kayaknya enak banget, kalau tumpah nggak enak Pak. Luar biasa nih. Ini warna minumannya dengan uniformnya juga Sama betul. sama. Ini Pak Ruri bisa aja ngawin-ngawinin begini. Serbetnya juga sama warnanya. Kita buat ini dengan sangat hati-hati Om Ari. Gitu ya. Semuanya dari interior desainnya, dari uniformnya, servisnya, menunya, sangat kita benar-benar Gitu ya. prepare dengan hati-hati. Waduh, luar biasa. Khususnya Ya, itu Pak ada. Ari sama Chef Harjo nyobain dulu minumnya. Ya, Oke, Pak Ibu udah pernah nyoba? Sudah coba. Ini namanya Namanya apa, mermaid Pak? ya. Rizky namanya apa bisa diterangkan? Serabi, ini serabi mangga. Topping oncom. Nah, kalau minumannya apa? Itu namanya? oncom. Ini adalah termumpat Pak. Hah? Perpaduan dengan soda. Lebih ke base ke soda sih Pak. Gitu. Iya. Wah, pinter juga lo ya. Ini ada surabi, kita ngangkat juga yang khas juga. Ini surobi, ini kan kita banyak mengangkat yang lokal.
Jadi ada surabi itu surabinya khas, nggak nemu di mana juga tuh, kecuali yang ini ya, yang legend ini kan oncom kinca ya. Nah ini oncom kinca, kita pun oncomnya yang kita pakai ini yang basah, bukan yang rata-rata kan kering. Jadi kita pakai yang agak basah biar dia melebur dengan teksturnya gitu. Oke, maaf, Mbak, boleh lihat menunya nggak? Nah, bisa tolong ambil menunya. Menunya unik soalnya. Saya belum pernah makan menunya berat banget gitu loh. Tapi harganya nggak berat kan? Nggak tahu juga. Ini megang menunya aja udah, waduh berat banget gitu. Pak Iip, Iya, ini Pak Iip kan dari sekian lama berkegiatan lah di Cilegon ya. Mungkin Menunya mau lihat ya. Ini, saya pegang aja deh, Mbak ya. Satunya siapa Rio? Nanti kalau perlu saya panggil lagi ya. Jadi Pak Iip gini Pak, Ya. sekian lama Pak Iip berkegiatan di Cilegon. Dalam beberapa tahun belakangan ini ada hal-hal yang mungkin buat Pak Iip baru ya di kehidupan Pak Iip sebagai pelaku bisnis gitu. Ya. Terutama hal yang non baja ini yang saya lihat lebih beratnya ke entertainment gitu, jasa gitu. Itu ada keraguan-raguan nggak Pak? Atau biasa urusan gede baja apa segala macam nih, urusan pizza gini kecil nih gitu. Hotel gue mesti urusin gitu, gimana tuh Pak? Wah, nggak ada urusan besar kalau urusan kecil nggak diselesaikan. Betul. Itu dia. Ya kan? Itu benar. Ya, jangan sok penting gitu orang. Ya, Sesuatu ya, yang besar berasal dari kecil dulu ya. betul sekali. Ya. Betul sekali. Jadi, Nah, saya mau tahu tuh Pak, ya, sikapnya Pak Iip wah dengan diversifikasi, ekspansi segala macam di bisnis Ya. sekarang luar biasa dan cepat loh Pak. ya. Pada dasarnya saya sih senang dengan hal-hal yang baru gitu ya. Kalau dilihat dari background misalnya, saya backgroundnya sarjana hukum. Oh iya, SH ya. Saya backgroundnya sarjana hukum. Saya pertama kali masuk ke Krakatau Steel itu megang di divisi hukum. Divisi hukum lama sampai manajer hukum. Nah sampai dengan manajer hukum pasti fokus pengetahuan kita hanya di hukum ansih kira-kira gitu ya. Iya. Tapi kan kemudian tuntutannya menjadi lain pada saat misalnya saya mendapat kesempatan menjadi corporate secretary. Oh pernah corporate secretary juga Pak? Ya, lumayan lama, 4 tahun, 6 bulan, 14 hari. Saya masih Oh, ingat iya? banget tuh. 4 tahun, 6 bulan, 14 hari. Di rumah pakai ini Pak, pakai sebagai- krayon. Nah, di posisi corporate secretary itulah banyak hal yang membuka mata saya. Pertama, compliant penting. Tapi kita hidup di company. Bisnis, pendekatan bisnis menjadi lebih penting ya, dan harus dijaga dari aspek compliance-nya. Jadi tidak dibalik. Ya, bisnisnya yang harus kita lihat. Karena itu dari awal di situ saya mulai melihat bahwa pada saat kita mengambil keputusan di semua bidang, termasuk ketika saya di corporate secretary, setidaknya ada 3 yang selalu jadikan pegangan, Pak. Jadi pertama dasarnya adalah secara teknis itu memang bisa dan harus dilakukan. Bisa dan harus dilakukan secara teknis. Bisa dan harusnya bisanya kita punya kemampuan, harus dilakukannya karena kita melihat itu potensi yang bisa kita dapat. Potensi pengembangan yang bisa kita lakukan. Jadi bisa dan harus secara teknis bisa dilakukan. Bisa dan harus dilakukan. Yang kedua, secara bisnis dia akan memberikan manfaat benefit terbesar bagi perusahaan. Ya. Jadi ada tentu swotnya ada juga, ya? kajian bisnisnya, secara di kajian teknisnya, yang kedua kajian bisnisnya. Layak nggak? Ya kan gitu kan. Potensi mungkin ada, tapi kalau belum layak ya nggak perlu kita ambil. Ya. Kan gitu. Jadi Peluang juga gitu Pak ya? betul, peluang pasti akan ada. Tapi kita akan lihat dia akan memberikan benefit terbaik nggak bagi perusahaan. Dari berbagai alternatif ya kita ambil alternatif yang paling terbaik. Dan yang ketiga, secara hukum, secara legal ada dasarnya.
Kan gitu. Jadi dengan setidaknya tiga pertimbangan inilah pengambilan keputusan itu kita lakukan. Kalau kita tidak mampu atau tidak cukup yakin membuat analisa teknisnya, ya kita pakai konsultan yang lebih expert dari kita. Kita belajar dari dia, kan gitu kan? Kan menambah keilmuan kita juga, memberikan keyakinan kita juga atau siapapun. Jangan sok tahu lah ya. Ya kan? Kira-kira gitu ya. Secara bisnis juga begitu. Analisis bisnis internal tentu perlu kita lakukan. Tetapi dalam hal tertentu, misalnya complicated peluang bisnisnya, kemudian scope investasinya yang lumayan besar, ya kita perlulah menunjuk juga pihak ketiga yang tentu lebih expert dari kita. Iya Pak, saya setuju tuh Pak. Karena di Indonesia kan gitu, maunya banyak, sok taunya banyak juga. Yang udah aduh, lemes deh ngeliatnya deh. No comment gitu. Yang ketiga itu fungsi compliance secara hukum ada landasan. Landasan hukum yang paling gampang, paling mudah dari mana? Tidak. Ketika kita melakukan terobosan bisnis, pertanyaan awal saja adalah apakah itu masuk skop kewenangan kita, baik sebagai BOD maupun sebagai tujuan perusahaan. Karena di anggaran dasar diatur tuh. Itu baru dari satu sisi pertanyaan. Lebih teknisnya tentu kita analisa. Jadi dengan tiga dasar itulah saya sih insya Allah gitu ya confirm gitu ketika oke, kita ambil. Rasanya nggak ada aturan hukum yang kita langgar. Iya. Rasanya ini sesuai dengan arah pengembangan kita, dan rasanya kita mampu kok melakukan. Jadi kita melangkah confident, Pak. Kita melangkah kalau kata orang sini mah ajeg gitu ya. Ajeg ya. Ajeg gitu. Mantap ajek. Bismillah. Ajeg ya. Dah, ajeg. Ya, Pak Ruri sebagai general manager di Royal Krakatau yang membawahi begitu banyak unit nih, sekarang makin banyak lagi ya. Ada nggak satu pemikiran dari Pak Ruri? Satu, pasti ada kompetitor. Ya kan, di Cilegon ini pasti ada kompetitor. Ya. Tadi Cilegon, tadi Serang atau. Sedangkan di lain pihak, Pak Ruri bersama dengan KSP melihat kekuatan yang ada ini harus nasional nih, nggak bisa cuma di Cilegon aja kan, ya kan? Ada nggak pertimbangan teknis dari Pak Ruri yang diajukan ke KSP? Misalnya hotel harus begini, restorannya harus nambah, atau misalnya coffee shopnya harus dibuat lebih bertingkat atau gimana? Memanfaatkan lagi kolam renang. Semuanya dikaitkan dengan satu unit usaha tadi, entertainment tadi itu Pak. Tapi berkembangnya begitu luar biasa. Kalau saya jadi Pak Ruri nggak bisa tidur tuh. Gimana Pak? Ada nggak gitu-gitu tuh Pak? Apa kalau orang Amerika bilang it start with the dream katanya. Mantap. Iya, kalau di industri jasa ya, hotel terutama, kita justru harus terus berkembang, nggak statis ya. Karena kita kan menawarkan ke klien, kompetitor juga sama gitu. Iya. Dan kita harus buat differentiate, ada sesuatu yang mereka hal juga yang nggak beda. diem ya? Nggak diem. Jadi terus keep moving gitu kan. Jadi alhamdulillah KSP sangat support banget ke hotel gitu, ke semua unit bisnisnya untuk terus berkembang dan melakukan inovasi-inovasi. Salah satunya adalah Banten Bistro. Sebelumnya kita ada Suro Pizza juga gitu kan. Dan kedepannya kita juga akan buka di Jakarta juga insya Allah. Oh iya, ada rencana? Iya, ada rencana juga insya Allah. Makanya dari BOD kita juga terus. Yang mana Pak yang di Jakarta nanti? Di Wisma Baja ya. Yang mana ya? Apa dari? Namanya kita ada lounge kita buat juga. Oh, lounge, ya. Ada lounge, di sana kan ada office building juga. Mau dibuat sana. Mau dibuat juga iya. Jadi tadi seperti Om Ari bilang, bahwasanya kita harusnya nggak skala Cilegon aja, kita harus juga lebih Main nasional ya? nasional. Harus main nasional. Ya, jadi kita bawa menu-menu sini, kita perkenalkan, nih ada menu-menu Banten yang justru juga bisa untuk skala nasional bahkan internasional gitu. Karena tamu-tamu kita yang tamu-tamu bule pun suka ternyata dengan kayak Rabek itu suka gitu. Jadi kenapa enggak kita bawa juga ke Jakarta gitu ya. Jakarta. Oke. Gitu. Jadi memang kalau di hotel, industri jasa lah ya, itu memang harus terus bergerak, nggak bisa diam. Karena kompetitor juga bergerak, dan kalau kompetitor ada pun ini semakin kita
memacu kita untuk terus harus lebih baik gitu. Jadi alhamdulillahnya BOD kita di KSP sangat mendukung inovasi-inovasi yang terus dilakukan sama hotel gitu. Ini Pak Ip, Pak Ruri ini sebagai GM, sebagai danrem nih Pak. Dan rem. Itu udah concern banget nih. Ya betul. Sekarang tinggal jenderal ya kan Pak? Betul. Ya kan? Lu jangan bikin repot gua loh. Jenderal pusing kan jadi punya anak buah, wah ini anak buah bahaya nih, kreatif cuman gua jadi goyang ya. Nih Pak Ip, apa dengan situasi sekarang Pak, pengembangan bisnis entertainment itu luar biasa, bahkan orang-orang Amerika mengatakan kepada saya, Pak, kalau jiwa Anda tidak di entertainment, Anda jangan touch itu bisnis. Satu itu. Kedua, Anda harus bertahan paling lama 2 tahun. Karena every 2 years you have to change. Ya. Change. Konsepnya lah apa gitu. Nah hal-hal begini Pak, kalau sampai terjadi di Krakatau, tentunya dari masukan dari Danrem tadi Pak ya. Itu sebagai induk CEO gimana tuh Pak? Saya malah suka senang dengan tipikal teman-teman seperti Pak Ruri gitu ya. Memunculkan ide baru, kemudian kita bahas bersama, kita diskusikan bersama. Yang seperti saya bilang tadi, kalau misalnya konsep awalnya, oke, konsep awalnya. Tapi kira-kira siapa yang bisa membuat konsep ini menjadi lebih apa namanya, lebih menarik. Ya udah. Kita diskusikan, gimana kalau kita kita umumin, kita sayembarakan ya Pak Rudi ya. Ya betul. Kita undang beberapa perusahaan yang kita bisa mewujudkan konsep yang gagasan awal tadi. Nah, kita undang beberapa, mereka masing-masing memaparkan di hadapan Pak Rudi, kami gitu BOD lengkap, kemudian kita pilih. Nah, justru teman-teman yang mempunyai banyak ide seperti Pak Rudi inilah yang kita dorong. Kami mendorong bukan hanya di aspek hotel, kami mendorong juga lini bisnis kita yang lain. Lini bisnis kita yang lain seperti yang saya sampaikan tadi di awal, saya sih percaya bahwa perekonomian di Cilegon itu akan tumbuh Pak. Industri kimia akan tumbuh double dalam 3-5 tahun ke depan. Industri baja dengan segala rencana pengembangan KS dan Krakatau Pusco akan tumbuh double. Itu aja udah kelihatan tuh. Ya udah captive tuh ya. Betul. Tapi juga memang banyak hal yang harus kita siapkan penunjangnya kan. Betul. Supaya tadi mereka nyaman, mereka merasa aman, mereka betah. Siap. Kan gitu kan. Nah, banyak hal Pak. Kami misalnya kalau misalnya itu tumbuh, tentu akan ada kebutuhan gudang. Kita dorong teman-teman yang megang lini bisnis gudang untuk juga membuat gudang-gudang baru. Di sarana sport centernya supaya ngasih kenyamanan, kita dorong juga tuh teman-teman yang ngelola kolam renang, ngelola driving range untuk memperbarui, merenovasi, merebranding kembali. Dan itu sedang kami lakukan. Kami sekarang sedang dalam proses final untuk memastikan desain itu yang akan kita pilih. Mudah-mudahan nanti ya kalau nggak akhir tahun ini, nyebrang tahun depan di awal itu sudah mulai kami lakukan. Termasuk ini ya, sport hall-nya ya. Betul. Jadi ada beberapa hal yang kita lihat di di depan itu potensinya akan luar biasa. Nah, kami juga memang tidak berhenti di situ, kami juga melirik ke tempat yang lain. Kita juga misalnya saat ini sudah ke area IKN Pak. Jadi kita sudah ke sana. Kalimantan Pak. Kenapa Pak? Betul. Jadi kita sudah buat MOU dengan Bank Tanah misalnya gitu ya, untuk melihat kemungkinan bisnis yang bisa kita kembangkan. Kami sekarang sudah bekerja sama dengan salah satu institusi untuk membuat kajian bisnisnya yang tadi. Secara teknis bisa kita lakukan, secara bisnis peluangnya bagus gitu ya, dan secara legalnya. Jadi sudah siap dengan FS-nya. Sedang kita susun. Jadi payungnya sebagai landasan bagi kami, MOU dengan Bank Tanah gitu ya, itu sudah kita lakukan. Sekarang secara teknis sedang kita siapkan. Sekali lagi mudah-mudahan
Itu nanti di tahun depan bisa kita realisasikan. Administratifnya ya di minggu-minggu ini dari minggu lalu gitu kita sedang memfinalkan rencana kerja dan anggaran tahun depan. Jadi rencana kerja dan anggaran 2024 itu sedang kami susun, sedang kami finalkan. Item tadi rencana pengembangan di sini, di Jakarta, di luar itu udah kita masuk gitu, kita anggarin, gitu kan? Ya nanti kita tahun depan mudah-mudahan bisa kita realisasikan sesuai dengan rencana kita. Konsepnya Pak Iip atau Pak Ruri jalan cepat atau lari nih? Pertanyaannya nggak enak juga sih. Yang mana Pak? Jalan cepat, lari atau apa ya? Lari jalan. Kira-kira mana Pak? Ya kita ikut irama Pak. Kita pengennya cepat, tapi kan tadi kan kita lihat kajian bisnisnya dulu kan, sehingga kita punya dasar dan punya keyakinan. Tapi begitu ini sudah masuk di dalam rencana kerja dan anggaran, kalau insya Allah nanti sudah disahkan oleh pemegang saham RKAP-nya, kan harus kami realisasikan. Iya. Nah, kami realisasi pada saat kami menyusun anggaran itu sebelumnya kan sudah kita proyeksikan juga. 3 bulan pertama kira-kira apa yang akan kita lakukan, 3 bulan berikutnya evaluasi per 3 bulan akan dilakukan. Kan nggak mungkin tuh sekian banyak rencana kemudian baru akan kita realisir misalnya di semester 2. Wah, Telat ya? telat Pak. Telat. Mepet banget Pak. Terlambat. Ini Pak Ruri, dari sekian banyak peluang yang saya lihat selama saya berada di Cilegon nih, ini orang Korea makin banyak nih. Iya. Ini juga jadi perhitungan pasti Pak ya? Betul. Ya kan? Iya. Dan orang Korea kalau makan berani mahal Pak. Ya kan? Minum, makan berani mahal. Ini masuk Kak dalam peta bisnisnya KSP dan Pak Ruri nih? Masuk. Ya, bahkan kita sekarang sudah kerjasamakan, ada satu tempat kita untuk mengakomodir tadi yang Korean yang nanti akan datang. Bahkan sekarang kita udah banyak stay di hotel sendiri. Nah itu kita ada kerjasama dengan Korean Resto di depan, di dalam hotel. Nah itu untuk sebagai edit value-nya hotel juga, bahwa kita punya fasilitas itu. Jadi Korean restoran gitu? Ya, Korean restoran khusus makanan Korea. Oke. Kemudian kita juga ada satu klaster, nanti kita akan kembangkan juga. Kita akan rebranding, renov lagi. Kita punya tempat di depan RSKM itu ada namanya Krakatau Town House. Itu Korea suka untuk klaster yang memang dia eksklusif ya, sendiri. Khusus buat Korea ya? Itu kita juga ada rencana untuk merenovasi. Kita ada 45 kamar di sana, 18 unit. Itu permintaan udah banyak kita juga. Gitu kan. Di hotel kita boleh dibilang sudah ada 40% bahkan ya permintaan itu. Gitu. Jadi kita banyak banget permintaan tamu long stay yang nggak hanya di Korea aja, dari tamu Jepang juga ada, tamu Korea juga ada, iya. Ya, gitu. Jadi kedepannya memang Korea akan banyak, sehingga kita dari jauh-jauh hari bahkan kita udah antisipasi itu. Ya, itu salah satunya kita udah kerjasamakan. Insya Allah kita Desember akan launching lagi restoran Korea. Oh Desember tahun ini? Iya, Desember tahun ini. Gitu. Oh, Desember ke Cilegon. Desember ya, launching restoran Korea. Lu jangan cuma di Jakarta nyari Korea, di Cilegon juga ada. Udah tunggu pengumuman. Oke, balik. Iya, jadi kita hotel bintang 4 banyak yang dibilang juga tamu serasa bintang 5 karena fasilitasnya banyak. Gitu. Ya, jadi restoran aja kita nanti dengan Korea ada 3 restoran. Kemudian iya ada 3 restoran Bang. Di sini di Kaibon, di Surosoan, ada di Magal namanya nanti. Korean Resto. Magal. Di mana? Di depan. Oh, di depan. Ya. Di dulu bekas depannya Surosoan ya? Lounge. Crystal Beril dulunya. Ya. Wah, Magal sih top tuh. Top. Iya kan? Ya, kita nggak sembarangan Omari pilihnya juga. Enggak, kalau soal itu saya jago, saya tahu. Pak Ruri orangnya nggak sembarangan. Lihat batik aja ngelecek-lecek tuh. Padahal kalau temen saya kantor kain batik pakai ID card udah turun di siang-siangan kemarin. Ini nggak turun-turun tuh ID cardnya. Ya gitu.
Itu ya, jadi Iya. magal ya. Magal ya nanti ada banyak Keren, lagi yang keren. kita akan kembangkan juga sih. Kita juga masih ada rooftop di atas. Pokoknya Oh, iya banyak tuh, kemarin. itu rooftop udah apa itu rooftop? Nah itu rooftop nanti kita jadikan juga sky lounge juga di atas. Itu juga, waduh, Potensi. bisa produktif juga tuh. Ya, betul. Ya, lounge itu yang rooftop ya. Ya belum kita bicara yang ada pool di atas ya. Ada pool kita juga di atas. Oh iya, yang kosong sekarang ya. Betul. Yang dekat helipad ya. Nah, itu mau diaktifkan lagi sebagai pool atau entertainment place atau apa ya? Iya kita udah ada beberapa alternatif sih. Gitu. Tapi belum kita go yang mana gitu. Tapi udah ada beberapa alternatif. Makin lama aja di Cilegon. Insya Allah. Amin. Pak Ip, Iya. Pak Ip, dengar ceritanya Pak Ruri, ada ini, ada ini, ada ini. Pak Ip bisa tidur nggak sih? Ya. Jangan-jangan di Waktunya rumah. tidur aja. Udah ngantuk, Di rumah tidur aja. ini duit dari mana lagi nih? Soalnya semuanya potensi loh Pak. Betul Pak, betul. Iya kan? Itu gimana tuh Pak? Ya, yang saya sampaikan tadi Pak, jadi kami sih mendorong ya semua unit bisnis di kita untuk berkembang. Jangan tanya duitnya dari mana, itu bagian kita kan. Bagian kita memikirkan, nyari solusi dan mendapatkan. Tapi ide pengembangan harus ada. Ya. Itu satu. Yang kedua ya kondisi secara makro tadi, dan yang paling penting lagi gini sebenarnya. Kalau saya secara pribadi melihatnya gini ya, saya suka merasakan gitu. Teman-teman yang dari Jakarta, Iya. itu ketemu titik psikologis tuh. Ya, kalau orang dari Jakarta, dari luar Cilegon, kalau mau ke Cilegon, mau ke Banten lah ya, Serang, Cilegon, dan lain sebagainya. Titik psikologisnya tuh di Cikupa kalau menurut saya. Cikupa ya? Ya, orang sampai Cikupa, Jakarta sampai ke Cikupa, itu pasti akan ngerasa deket. Apa ini kenapa mengistilahkan titik Karena Tangerang, Jakarta, Tangerang termasuk sampai Cikupa, itu kondisinya kan kurang lebih nggak jauh beda dengan Jakarta. Semua fasilitas ada, ya kan? Sehingga orang mau bela-belain datang, deket. Tapi begitu lewat Cikupa, satu langkah aja orang udah ngerasa jauh. Sehingga artinya apa? Gitu ya? Orang kalau mau datang ke sini, dia harus dapat sesuatu yang Harus ada memang alasan. nggak ada di Jakarta, nggak ada di Tangerang. Paling nggak sama lah ya. Paling nggak sama lah. Nah, yang kenapa kita mengusung misalnya tema-tema kekhasan, sebetulnya dalam rangka itu juga kan. Nggak ada Surosowan di Jakarta, nggak ada DKI Bond di Tangerang. Adanya memang di sini. Kalau mau merasakan, ya harus datang sini. Nah kita harapkan begitu dia datang ke sini, stay di sini, ya dia juga bisa merasakan memang, oh iya memang nggak salah gua datang ke sini, ya agak jauh sedikit tapi worth it lah dengan yang kita dapatkan. Nah kira-kira kan itu tuh yang mau kita hadirkan. Jadi itu sebabnya kita selalu berbenah, ngembangin, ngelengkapi, menambah dan lain sebagainya. Nah, sekarang nih Pak Ruri, saya di depan meja saya nih ada gelas, ada menu yang saya bilang berat tadi Pak. Gue ke restoran mana juga nggak ada menu kayak gitu. The only one kan. Ada aja Pak Ruri dah. Ini gua aduh gawat nih. Gawat ya. Ini pasti ini jelas ide orisinil Pak ya. Ya. Idenya orisinal benar. Ini apa ya? Satu paket tuh gimana ya? Menu, gelas sama semua tuh bahannya juga. Ada merek semua nih. Ya. Artinya jangan-jangan Pak Ruri memperhitungkan selain gua jual makanan minuman, ini gua bisa mainin merchandising juga nih gitu. Kok tahu Om? Terus terang udah banyak yang nanya juga tamu-tamu kita untuk sebagai souvenir gitu. Kita ini sebenarnya ngangkat dengan ini kita kerjasama dengan UMKM. Oh, Jadi gitu. kita ngangkat juga UMKM yang memang ada di Banten. UMKM di Cilegon? juga. Di Banten ya. Di Banten. Di Banten. Nah, ini jatinya jati di Tanjung Lesung. Khusus ya kita khusus menghadirkan ini kita ngangkat juga. Jadi kita buat The Kaibon ini sangat hati-hati, sangat kita embrace, kita rangkul ke semua pihak lah untuk benar-benar ngangkat tema lokalnya gitu. Hasilnya kan luar biasa, bagus, Unik, unik ya. ya kan? Dan hanya ada di
Cilegon dan hanya ada di The Royal Krakatau. Maksud saya gitu, Pak. Gue belum mulai ngomong nih. Ya saya baru ngelihat ada minuman pakai glitter. Gitu Pakai ya. warna yang bagus lah konsepnya. Pertama secara entertainment matanya terhibur lah. Yes. Itu masuk first impression ya 90/100 kalau saya lihat. Dan ini konsisten ya. Biru. Biru, oh ya. Semua dipikirin dengan apa? Color table kalau kita bilang. Iya. Jadi untuk membuat warna ini diperlukan sebuah yang kita sebut color table. Kalau orang film, orang interior design itu pakai color table. Jadilah warna seperti ini. Jadi saya suka detail ya, painting with light itu penting. Membuat makanan disinari putih dan kuning itu menjadi golden. Nih warnanya kan jadi keluar kan, karena ada unsur putih dan kuning. Tungsten dan daylight dari sisi dia- fotografi. Orang kuliner. Kacamatanya beda. Iya kan? Kalau saya kan ngeliat ngambil detail begitu. Iya. Sampai tanamannya saya perhatiin. Itu namanya burlemark. Burlemark variegata. Bapak tahu itu satu pot berapa tuh? 300.000 tuh harganya. Bisa hilang tuh ntar. Yang mana? Itu yang belang-belang. Yang belakang. Oh gitu. Iya. Wah. Burlemark variegata itu. Jadi bikin tempat Kita tanaman semua di sini nggak artificial, semuanya real. Iya, karena tanaman itu dia. tanaman asli yang memancarkan energi dan saya terasa bahwa itu betul. hidup. Betul. Iya. Jadi ini very detail untuk interiornya buat saya. Siapa Pak Ruri di belakang Pak Ruri? Yang ngawasin detail-detail begitu, yang mensupervise gitu. Oh, kita kan di KSP ada beberapa divisi ya. Ada divisi perencanaan, divisi pengawas, divisi bagian desainnya juga ada. Jadi kita bahu-membahu lah untuk sama-sama membangun The Kaibon ini. Kalau menurut Pak Ruri atau Pak Iip, sementara hasilnya begini, udah puas belum Pak? Ya, sebagai sebuah perbaikan yang yang disusun bareng, dirancang bareng. Saya sih seperti yang Chef Haryo tadi sampaikan, sangat puas dengan hasil. Sangat puas. Apalagi ini dikerjakan pengerjaannya oleh grupnya Krakatau Steel juga. Sesuatu yang dulu awalnya gila loh. Itu kan bukan perusahaan desain interior. Nggak khawatir nanti hasilnya nggak rapi apa. Saya bilang bismillah. Asal teman-teman tongkrongin tiap hari. Ya jadi bukan hanya Pak Ruri yang tadi Pak Ruri bilang, Pak Ruri nongkrongin, tapi teman-teman yang kita kan punya arsitek juga, kita punya desain interior juga, kita punya bagian pengawasan. Saya perintahin teman-teman. Jadi kalau kami melakukan sinergi bukan berarti kami lepaskan seluruhnya. Justru kami kawal lebih ketat lagi. Oke. Supaya Jadi ini sebuah hasilnya- sinergitas Pak ya? Betul, dan dengan hasil seperti saya aja kaget sekali. Menurut saya sangat bagus. Oh saya pikir pakai konsultan dari luar lagi itu. Jadi internal semua ya? Tenang. Wah, mantap. Wah Pak Ruri, Ya. ini kalau menurut Pak Ruri gimana? Kalau Pak Iip kan bilang sangat puas. Pak Ruri sebagai yang berkecimpung langsung di bisnisnya Ya. dengan atmosfer yang didapat, ya kan? Ada suara-suara, ada ini nanti lagi ada Korea gitu. Pasti nggak ada puasnya orang kayak Pak Ruri. Udah ketebak Pak. Susah tidur aja. Gimana Mas? Ya, kalau dari secara pengerjaan kan kita juga ada target ya, waktunya gitu. Ya ini udah cukup memuaskan. Oke. Tapi kalau yang sebenarnya bisa lebih baik lagi gitu. Kita beberapa ada nanti tahapan-tahapan lagi nanti untuk jauh lebih baik lagi itu ada lagi nanti. Ya. Gitu. Jadi ini Ada telepon ya? Hah? Ada telepon. Oke, sip. gitu. Ya, jadi tahap dari rebranding dari yang dulu ke sini udah jauh banget. Oke banget gitu. Tapi nanti akan jauh lebih baik lagi, nanti kita ada tahapan-tahapan selanjutnya. Pokoknya kita terus bebenah lah. Nggak hanya stop di sini.
Ada tambahan lagi. Iya. Yang bener begitu Pak. Iya. Banyak teman-teman saya kolaps sekarang gitu. Mau perfect kolaps, Iya. mau sempurna kolaps Pak. Iya. Pak Ip, ini kan Bapak kan sebagai direktur Krakatau Sarana Properti kan. Iya. Saya beberapa kali berkunjung ke kolam renang. Iya. Rame banget Pak. Betul Pak. Tapi infrastrukturnya saya lihat sudah mulai ada yang warnanya sudah luntur, sudah mulai pecah, kemudian kantinnya juga tidak terlalu terurus, padahal tamunya sangat banyak. Apakah ada langkah untuk merapikan atau Itu yang saya merabajakan? bilang. Ya, itu yang saya bilang. Konsepnya sudah kita finalkan, sedang difinalkan. Iya. Saya itu bayangan saya bilang gitu. Itu fasetnya kan dari awal saya masuk sudah begitu tuh. Begitu ya Pak. Saya bilang apa nggak ada ya teman-teman keinginan untuk merubah. Iya. Saya aja begitu ngeliat tuh pengen banget rubah kan. Iya. Saya bilang gini deh, konsepnya ke depan itu misalnya kayak driving range. Driving range dari dulu juga begitu. Sementara sekarang antrean akan banyak tuh. Yang tadi teman-teman Korea yang baru belajar segala macam itu luar biasa tuh. Nah, saya tuh bayangan saya bilang gini. Saya ngelihat ke beberapa tempat gitu ya. Orang datang ke driving range itu bukan hanya pengen driving. Kadang cuma sekedar Pengen nongkrong ya. nongkrong Pak. Bener. Karena Setuju itu saya. bayangan saya bilang tolong buatin konsep dasarnya adalah antara kolam renang sama driving range itu harus menyatu. Ya, harus menyatu. Rubah tuh fasetnya, buatin gangway yang bisa menghubungkan orang dari situ dari kolam renang ke driving range. Karena gini, saya pengennya gini lah konsep dasarnya. Kira-kira kalau keluarga muda gitu ya, si ibu nemenin anaknya renang, ya, bapaknya driving, nah emaknya kira-kira nanti di atas ada fitness, nongkrong, itu yang sedang kita lakukan. Tapi teman saya sedangnya sendirian. Siapa? Jadi saya pakai sweater merah di Oh gua, lu bilang dong. Lu teman saya nunjuk ke sana. Jadi insya Allah yang saya bilang tadi Pak Sep, jadi tahun depan itu akan kita laksanakan. Ya, yang sekarang yang sudah jadi itu konsep di driving range. Kita sudah final, sudah putuskan. Sekarang tinggal yang dari kolam renangnya. Kemarin sama seperti yang saya sampaikan tadi, kita undang beberapa pihak konsultan desain gitu, mendesain, kemudian kita minta mereka presentasi ke kita. Sekarang lagi kita pelajari. Jadi nanti yang menyatu kira-kira gitu lah. Tentu dengan harus melihat melihat bahwa spesifikasi orang yang ke driving range akan berbeda dengan yang ke renang. Ya. Artinya model bangunan, mainin warna segala macam nggak boleh sama. Satu. Kalau bisa sih saya bilang gitu, iya sih itu KWW, Krakatau Waterwood gitu ya. Tapi saya pikir sih konsepnya jangan yang Waterwood pada umumnya lah. Iyalah. Selalu gampang gelombang. Ada kan itu kan yang umum begitu ya. Saya minta sesuatu yang beda deh. Sama namanya Pak, namanya kayaknya rusuh banget gitu Pak. KWW. Kalau teman saya mintanya rumah hantu. Ada rumah hantunya dong. Saya bilang namanya rusuh banget sih. Iya. Masukan yang berharga nih Pak. Benar Iya, Pak. masukan berharga betul. Biar keren dikit apa kayak gitu kan. KWW kayak ya apaan sih gitu. Ini si rusuh nih. Kayak WW. Lebih keren. Lo berang di mana? KWW. Hah? Sama siapa? Pasti begitu orang nanya. Ikut dong gitu. Gitu. Iya. Jadi Pak Ip, Betul. Makasih banyak. Tuh kan dari obrolan gini aja kan. iya benar. Jadi kita bisa menemukan beberapa hal yang nggak ketemu kalau di acara-acara betul. formal atau di rapat Iya, formal. iya, ya. iya. Dengan guyon-guyon ini ketemu di KWW. Tapi jelasnya gini Pak Ip, saya percaya sama Pak Ip, saya percaya sama Pak Ruri bahwa mau ngapain aja di Cilegon harusnya jadi ya, harusnya jadi. Contoh yang sederhana aja Pak, ini teman saya gini nih, nggak pulang-pulang. Betul. Padahal dulunya di Jakarta. Oke. Ya kan sekarang di Cilegon nggak balik-balik. Wah luar biasa. Artinya ya emang Cilegon nih menjanjikan gitu loh. Ya. Dan Pak, ini piano sudah menjadi tanda ini harus dihidupkan. Iya. Panggil player Jazz Lounge.
Jadi bagus ini ya, ambience-nya. Udah ada rencana ya kita Sudah ada siap rencana, Jumat. Tiap Pada Jumat saat malam. launching kemarin juga kita mainkan Iya, ya. iya, kita hadirkan. Dan itu ya apa namanya dihargai banget oleh Iya. teman-teman yang hadir. Apalagi ketika itu sudah dibuka nanti ya, garis-garisnya itu kan kelihatan detail bagus banget. Pakai Pak. Siap Pak. Baik, terima kasih banyak Pak. Makasih banyak. Sukses, Pak. Amin. Dengan Amin. segala macam kreasinya. Siap. Ya, dan first impression buat saya benar-benar 90/100. Saya luar biasa excited tadi malam. Makasih. Dan beberapa kali saya sudah mencoba detail makanannya. Nanti satu persatu akan saya berikan arahan dan penilaian untuk Alhamdulillah. teman-teman di dalam. Ya, terima kasih banyak. Ya, semakin bagus. Terima kasih banyak. Pak Rudi juga ya, Pak Rudi Ilham. Terima kasih Om. Sukses ya. Sukses hotel ya, sukses sorosokan. Ya, sama-sama. pizza. Kita yang Terima kasih. ngikutin dari awal ya, dari awal dari sudah setahun ini kita lihat perkembangannya. Amin. Bravo KSP dah, bravo KSP, bravo Royal Krakatau. Iya. Amin. Amin. Kan batik ganti yang lebih cerah dong warnanya. Ini udah cukup cerah bukan? Oke, demikianlah jumpa kita bersama Soal Panas, persembahan dari KSP Krakatau Sarana Properti. Saya kembali kepada Chef Haryo. Oke, buat kamu-kamu yang mau dapetin merchandise Sofa Panas, bisa ikuti Instagram kita dan juga subscribe dan juga follow follow YouTube kita. Saya Chef Haryo Pramu dan Bung Ari Sudarsono dan semua kru dari Sofa Panas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Mati saja. Inilah tentang sopa panas. Sopa panas bikin gemas. Sopa panas bisa mengganas. Sopa panas, oh jangan cemas. Sopa panas, jangan lepas. Oh, sopa panas. Atur nuhun Pak. Terima kasih Om Ari.